Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa musalliyan ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna, hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Sekali lagi artinya adalah tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibbu li akhihi, sampai mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Ini merupakan gambaran bahwa kita sesama saudara kita, saudara seakidah, saudara muslim, saudara berdasarkan ukhuwah Islamiyah, digambarkan oleh Rasulullah bahwa kita ini dianggap, keimanan kita ini dianggap oleh beliau belumlah sempurna, sampai kita ini benar-benar mencintai saudara kita, menyayangi saudara kita sebagaimana diri kita mencintai diri kita sendiri, sebagaimana diri kita ini menyayangi diri kita sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana gambaran cinta kita kepada diri kita? Tentu kita bisa merasakan, misalnya kita tidak ingin diri kita ini sakit. Ketika kita sakit, maka kita segera berobat. Kita tidak ingin diri kita ini menderita. Ketika diri kita ini menderita, kita segera mencari solusi agar kita ini segera keluar dari penderitaan yang kita alami. Kita tidak ingin diri kita ini hidupnya susah. Ketika kita hidup susah, maka kita berpikir keras. Kita berpikir secara serius, secara sungguh-sungguh agar kita ini keluar dari kesusahan-kesusahan yang melilit hidup kita, yang mendera hidup kita. Ketika kita ini
tertimpa musibah yang tidak kita inginkan, maka tentu kita sebagai orang normal ingin segera terbebas dari musibah-musibah yang datang kepada kita, yang menimpa kita. Nah, itulah gambaran bahwa kita ini kalau melakukan yang demikian, ya itu normal, itu manusiawi. Kita tidak ingin diri kita ini menderita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah perlakuan kita kepada diri kita sudah sama dengan perlakuan kita kepada saudara kita ketika saudara kita itu mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan penderitaan, mendapatkan malapetaka yang dialami di dalam hidupnya. Kalau kita masih membeda-bedakan, kalau kita masih kurang peduli dengan saudara kita, maka artinya kita membenarkan sabda Rasulullah SAW bahwasanya memang keimanan kita ini masih belum sempurna, bahwasanya memang keimanan kita ini masih perlu dipertanyakan. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kebutuhan secara umum yang kita butuhkan dalam hidup ini. Yang pertama adalah kebutuhan fisik, kebutuhan yang sifatnya materi. Ketika kita lapar, maka kita mencari makan. Ketika kita haus, maka kita mencari minum. Ketika kita sakit fisik, kita berobat ke dokter. Ketika kita lelah, kita istirahat. Itu namanya kebutuhan fisik yang kita butuhkan. Ya, dan itu kalau kita rasakan, kita menyegerakan, ya, menyegerakan minum, menyegerakan makan, menyegerakan istirahat. Kalau sakit, menyegerakan berobat. Begitulah kehidupan normal manusia. Maka ketika kita melihat saudara kita sakit, nah, disinilah ujian. Apakah kita memiliki kepedulian yang sama sebagaimana kita peduli dengan diri kita ketika, ya, manakala kita melihat saudara kita itu sakit? Apakah kita memiliki kepedulian yang sama? Apakah kita akan segera mencari solusi bagi saudara kita yang sakit tadi? Ketika kita melihat saudara kita haus, ketika kita melihat saudara kita lapar, apakah kita melakukan hal yang sama ketika itu terjadi pada diri kita? Disinilah lagi-lagi kita akan diuji. Kita akan melihat hadis tadi itu seberapa jauh, seberapa sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis kebutuhan yang pertama. Nah, jenis kebutuhan yang kedua adalah non materi. Ya. Nah, apa non materi ini? Inilah sebenarnya yang paling penting. Inilah yang lebih penting daripada kebutuhan yang pertama tadi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin menderita hidup kita. Dalam konteks non materi ini, kita tidak ingin hidup kita ini di dunia mendapatkan kesusahan-kesusahan.
Kita tidak ingin di dunia ini, hidup kita ini mendapati penderitaan-penderitaan yang sifatnya non materi. Ya, mungkin stres, mungkin depresi, ya, banyak pikiran, ya, senantiasa dilingkupi perasaan yang tidak enak, tidak nyaman, tidak bahagia, dan seterusnya. Lebih-lebih nanti di akhirat. Tentu orang yang berpikiran normal sebagai seorang mukmin tidak ingin kelak di akhirat, ya, dia bertemu dengan Allah dalam keadaan menderita. Menderita bagaimana maksudnya? Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ada di akhirat sana, dia kemudian dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhoi kehadirannya di akhirat, artinya Allah tidak ridho kepadanya. Tentu ini penderitaan yang luar biasa. Ketika Allah tidak ridho, Allah tidak mengizinkan kita masuk ke dalam surganya. Sebaliknya Allah itu murka kepada kita dan kita dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Inilah penderitaan yang sebenarnya. Inilah penderitaan yang sungguh-sungguh, yang kelak kita akan menyesal mengapa kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita tidak dimasukkan ke dalam surga. Ini penyesalan yang luar biasa. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak ingin kita ini masuk ke dalam neraka, kalau kita ini tidak ingin, ya, tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan saudara kita? Apakah kita dengan enaknya begitu melihat saudara kita, ya, tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita melihat dengan gembira, dengan rasa syukur ketika kita melihat saudara kita itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Tentu saja bagi orang yang mukmin tidak menginginkan hal yang demikian. Kita menginginkan kita dan saudara kita itu sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan dan kita juga menginginkan seluruh kaum muslimin itu sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus kita lakukan supaya kecintaan kita kepada saudara kita itu tidak sekedar retorika? Maka kita harus mengajak yang pertama diri kita, memastikan diri kita dan mengajak saudara kita agar nanti di akhirat itu Allah ridho kepadanya. Allah memasukkan kita dan mereka dan saudara kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu bisa kita lakukan dan bagaimana caranya? Kalau kita bertanya kapan, maka di dunia inilah saatnya kita mengajak saudara-saudara kita agar apa? Agar dia beramal sebagaimana amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita mengajak saudara kita itu agar setiap amalan mereka itu terikat dengan syariat Islam. Kita mengajak saudara-saudara kita itu agar menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kelak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti cinta hakiki kita kepada saudara kita. Itulah pengamalan secara luas dari hadis tadi itu. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ketika kita ini ingin masuk surga, maka harusnya kita juga menginginkan agar saudara kita itu masuk surga. Ketika kita ini ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita juga ingin agar saudara kita itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka di dunia ini ketika kita masih hidup, marilah kita saling memiliki kepedulian kepada saudara kita. Ya, kita ajak saudara kita itu agar mengenal Islam. Kita ajak saudara kita itu agar mau mengkaji Islam. Kita ajak saudara kita itu agar mengenal Robnya, sehingga kelak di akhirat kita dan saudara-saudara kita itu sama-sama mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama masuk surga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita, wabil khusus kepada saya pribadi. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.